Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin dengan stand boka 42120111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Yang pertama, ada ciri makhluk hidup, dalam kurung sini manusia. Yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Yang ketiga, ada mitos. Yang keempat, ada persepsi terhadap alam. Yang kelima, timbulnya ilmu alamiah. Pertama saya jelaskan ada ciri manusia. Ciri manusia memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otak. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat. Atau sering kita ketahui ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam. Yang keempat, ada memiliki potensi untuk berkembang biak. Yang kelima, ada tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, sampai pada saatnya mengalami kematian. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sifat unik manusia. Yang pertama, jasmani manusia lemah, tetapi rohani atau budi atau akal budi kemauannya kuat. Kemauan yang keras menyebabkan manusia dapat mengendalikan jasmaninya. Pengaruh negatif atau positif dapat diterima atau ditolak karena adanya akal budi manusia yang mampu berpikir untuk mengambil sikap. Unik, akal budi kemauannya mampu menaklukkan jasmaninya. Rasa ingin tahu atau keingintahuan. Yang pertama, akal budi, rasa ingin tahu, dan pengetahuan. Pemecahan persoalan sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung, penggalian hasil penelitian orang lain, kerjasama dengan penelitian lain yang sedang memecahkan masalah yang sama sejenisnya. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu objek yang berbeda, tergantung bidang minatnya. Rasa ingin tahu dapat diperkuat atau diperlemah oleh lingkungannya. Berdasarkan waktu, dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya, hingga terkumpul pengetahuan sebagai hasil dari bertanya, meneliti, dan menyelidiki atau mencermati penelitian orang lain. Berdasarkan individu manusia, dalam perjalanan kehidupan seseorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik hingga diperoleh kumpulan pengetahuan baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Dengan kelebihan manusia dapat mengelola ciptaan Tuhan seharusnya dengan baik dan bijaksana. Sejarah perkembangan pola pikir manusia. Yang pertama ada mitos, penalaran, pendekatan ilmiah. Ada 3 itu. Yang pertama saya jelaskan mitos. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya sesuatu kepercayaan. Penyebab munculnya mitos ini
yaitu keterbatasan alat indera manusia. Mitos dapat diterima karena yang pertama, keterbatasan pengetahuan, yang kedua, keterbatasan penalaran, dan yang ketiga, hasrat ingin terpenuhi. 3 macam mitos. Yang pertama, mitos sebenarnya menerangkan dengan sungguh-sungguh gejala alam dengan imajinasinya, tapi belum dapat tepat karena kurang pengetahuan sehingga dikaitkan dengan kekuatan mutlak. Biasa kita sebut dengan dewa dalam kepercayaan agama lain. Yang kedua, ada cerita rakyat. Menceritakan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat dari mulut ke mulut sehingga sulit diperiksa kebenarannya. Yang ketiga, legenda tentang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Berarti sini menunjuk ke arah seperti kerajaan Majapahit. Ya, seperti itu. Tahap teologi atau fiktif selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib dari sumber mutlak. Cirinya subjek rasio atau penalaran terbentuk dari irasional, hanya daya hayal, intuisi, atau imajinasi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, tahap filsafat atau fisik abstrak, mencari sebab dan tujuan akhir dengan menyandarkan pada akal diri. Cirinya, rasio sudah terbentuk tetapi belum ditemukan metode berpikir yang objektif. Yang ketiga, tahap positif ilmiah, mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya. Cirinya, rasio sudah terbentuk, rasional, objektif, sistematis, dan kritis. Itulah 3 tahap perkembangan jiwa manusia. Penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam pengembangan pikiran dan beberapa fakta atau prinsip. Ada 2 macam penalaran, yaitu penalaran dedukatif atau rasionalisme. Yang kedua, penalaran indukatif atau empirisme. Yang pertama, penalaran dedukatif. Cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat ditarik, kesimpulan yang bersifat khusus, menggunakan pola pikir atau silogisme, yaitu terdiri dari 2 buah pernyataan atau premis atau mayor dan minor dan sebuah kesimpulan konklusi. Penalaran dedukatif, contohnya, misal semua makhluk bernafas, yaitu premis mayor. Si Ali adalah seorang makhluk, sama premis mayor. Jadi si Ali juga bernapas adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang benar, kedua premis benar. 2, cara penarikan kesimpulan juga benar. Bila salah satu darinya sudah salah, maka kesimpulannya akan salah juga. Penalaran indukatif.
cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala bersifat khusus individual. Paham ini menganggap pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman yang konkret. Gejala alam bersifat konkret juga dan dapat ditangkap panca indera manusia. Contoh penalaran indukatif. Misalkan, dari pengamatan diperoleh bahwa besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, aluminium dipanaskan memuai. Maka disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. Yang kedua, dari pengamatan yang diperoleh bahwa kucing butuh makan, anjing butuh makan, kuda butuh makan, maka disimpulkan semua binatang butuh makan. Itulah contoh dari penalaran indukatif. Sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahu yang besar selalu berusaha mencari ketenangan tentang fenomena alam yang teramati. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang. Ia bertanya, terus setelah tahu tentang apanya, mereka juga ingin tahu bagaimana dan mengapa. Ilmu pengetahuan alam bermula dari sifat keingintahuan manusia. Dari sifat keingintahuan manusia tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, angkasa luar, dan sebagainya. Perkembangan alam pikiran manusia. Rasa ingin tahu, pengamatan, penggunaan, pengalaman, mitos, kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan, metode ilmiah atau scientific method. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, sejarah perkembangan manusia melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau tahap metafisika, mitos mengenai realita, tahap filsafat atau pseudoscience, mengembangkan paham rasionalisme, penalaran edukatif dari umum ke khusus, penalaran yang bersifat abstrak, muncul empirisme, penalaran edukatif tahap positif atau ilmu sains, penalaran edukatif dan induktif dikenal dengan metode ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.